Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa selawat beserta salam mari kita curahkan kepada baginda alam kita Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada umatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan juga yang saya hormati kepada owner PT Syariah Mobil Indo, yaitu Bapak Haji Martin beserta keluarga. Iya, lagi haji sekarang. Semoga disehatkan selalu badannya, dilancarkan selalu ibadahnya. Semoga pulang kembali ke tanah air kita jadi haji yang mabrur dan mabrur. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tak lupa kepada karyawan-karyawati PT Syariah Mobil Indo yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak menghormati, rasa hormat dan ta'zim saya kepada kalian semua. Kita bahas apa ya? Kita bahas apaan sih? Enggak, itu aman. Kita bahas tentang masih ibadah. Enggak, lu nanya kayak gini. Ceramah dulu tentang ibadah. Jangan cuma di atas sajadah. Maksudnya apa? Sholat rajin tapi akhlak ambiar gitu. Ini kadang kita sering sholat rajin ya, tapi mulut kita, lidah kita ngomongnya tajem kayak golok. Ada juga sholat 5 waktu, tapi ada lagi ya, tapi tetangganya banyak gibah ya, ngomongin orang segala macam. Ada lagi puasa Senin Kemis ya, puasa Ramadan lancar terus, tapi dikit-dikit ngomel. Ada sering ya? Ada aja ya gitu. Si juga ibadah ya bukan hanya dilakukan dengan cara kita gerakan saja, tapi kita harus melakukannya dengan hati gitu. Jangan jadi orang yang ibadahnya canggih. Apa ibadahnya canggih itu? Ya, sholatnya rajin ya, ibadahnya rajin, tapi akhlaknya rusak ya. Diterima kagak? Ya, diterima, tapi pahalanya beda gitu, hanya mengerjakan aja gitu. Ibaratkan kita menyelesaikan tanggung jawab. Nah, terus ada lagi sholatnya berjamaah, tapi habis sholat ngomongin orang. Ya, satu hati-hati tuh ya, ibu-ibu zaman sekarang ya. Habis sholat ya saya bulan-bulan puasa yang sering tuh ya, habis sholat ngoceh sampai sejam 2 jam gitu, dan sholatnya tarawih aja baru 10 menit udah kabur gitu ya. Jadi kita harus pahami di sini nih, ibadah itu bukan hanya cuma ya kita melaksanakan tanggung jawab aja atau kewajiban kita, tapi kita harus bisa mencegah dari perbuatan yang tidak baik ya. Lalu seperti yang Allah bilang ya dalam Al-Quran gini, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan ya yang keji dan mungkar. Ini malah banyak ngomong gitu ya.
Jadi kalau habis sholat malah makin cerewet atau makin banyak ngomong ya, banyak gibah, itu bukan sholatnya yang salah, tapi niatnya yang salah. Ya sholat bisa aja kita cuma pamer, bisa nggak? Bisa. Ya sholat cuman pamer, ya ibadah diposting ya segala macam, pokoknya konten gitu ya, ibadah dikontenin. Aduh ya, sebenarnya kagak boleh, bukan kagak boleh sih, cuman kayak kita sama aja ngerusak akhlak kita sendiri gitu. Tanpa teknik ke sholat. Sholatnya iya ya, sholatnya bener, tapi dikontenin. Aduh, salah sebenarnya ya, itu salah. Jangan terlalu pamer di sosmed ya. Terus juga banyak yang sedekah gitu teman-teman, sedekah dikontenin ya. Kalau emang mau sedekah ya udah sedekah ya, jangan dilihat dari sosial media gimana niatnya ya. Niat dia mau kayak ibaratkan gini, kita niat buat agar teman-teman kita bisa ikut sedekah ya, tapi tetap aja sih konten itu dalam sedekah, waduh, bagi-bagi kayak kita ria gitu ya, ria sombong kepada orang lain gitu. Padahal Nabi juga pernah berkata ya, barang siapa yang ria maka Allah akan membuka niatnya di hadapan manusia pada hari kiamat nanti. Jadi ibadah tuh rahasia kita sendiri ya, rahasia antara kita dan Allah, biar nggak jadi bahan media sosial, tapi jadi pemberat amal kita di akhirat nanti gitu teman-teman ya. Ada juga tentang akhlak nih. Ada seorang yang rajin tahajud ya, dia cuma dagang nanti subuhnya, cuma dagangnya timbangannya diberatin ya gitu, kayak orang-orang pasar ya, rajin sholatnya sampai tahajud 5 waktu subuh nggak pernah ketinggalan ya, setiap pagi sedekah, tapi sama aja ya, jualannya dia licik gitu. Yang penting ya ibaratkan saya nyaman, tapi itu bisa jadi sampah nanti sholatnya di akhirat nanti. Banyak nanti kalian nemu ya, kalian sudah di akhirat nanti kalian bakal ditimbang tuh, sholat kalian bakal jadi apa ya, ada yang keterima, ada yang enggak gitu, bakal pasti banyak nanti bakal jadi sampah ya. Kita udah sholat tapi niat kita udah beda, itu lain itu urusannya. Lalu ada juga yang suka ngajarin orang tapi caranya kasar gitu. Artinya gimana? Kita ngajarin orang tapi tidak dengan baik gitu, tidak dengan cara kita berkata ya. Kita ngajarin orang gini atau segala macam nasihat, tapi diri sendiri kita belum ubah ya, kita sendiri belum baik. Sebenarnya nggak apa-apa kita nasihatin orang, tapi gitu kita harus juga introspeksi diri kita sendiri dulu, baru kita bisa nasihatin orang. Boleh kita nasihatin orang, tapi kita juga tolong ya harus jaga introspeksi diri kita sendiri dulu gitu. Lalu ya dunia boleh ya kita kejar, tapi jangan juga kita ninggalin akhirat kita gitu. Kita hidup di dunia jangan cuma ngejar uang ya, jangan cuma ngejar harta, jangan cuma ngejar wanita segala macam. Ada yang kerja di siang sampai malam ya, nabung buat beli motor ya, nabung buat upgrade apa HP atau mobil segala macam, tapi akhiratnya kagak dikejar ya, sampai lupa sama akhiratnya, sampai lupa sama sholatnya gitu. Gini namanya tabungannya banyak tapi amalnya tipis gitu ya. Apa? Kerja cumi. Cumi apaan? Ngejar cumi asin ya.
tabungan yang tapi saldonya habis belanja online gitu, sama aja ya. Coba cek rekening amal kita, ya bisa nggak? Bisa ya. Cek rekening amal ada nggak? Kagak ada ya. Mutasi amal juga nggak ada gitu ya. Jadi kita kagak tahu amal kita sebanding ke amal rekening kita ya yang punya di ATM gitu. Kalau lebih tinggi berarti baik tuh gitu. Rasulullah di sini juga pernah berkata ya, orang yang cerdas adalah yang mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati gitu. Ngajar dunia boleh, nggak apa-apa ngajar dunia ya, tapi amal kita yang harus dijaga. Oke, gitu teman-teman. Kita ini tuh di dunia ini ibaratkan kita penumpang ya, penumpang di bus dunia ini terminal ya. Kita naik ya, duduk sebentar, turun, tapi banyak yang lupa tujuan gitu. Pas disuruh turun malah bilang sebentar ya, saya mau belanja dulu gitu. Padahal lupa dengan amalnya ya. Amalnya kemana nanti di akhirat, nanti banyak yang ditanya gitu. Kita sendiri, hamba kita di akhirat nanti amal kita pada kemana, padahal kita sering sholat atau segala macam. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amal kamu telah habis sama kesombongan, akhlak dari kalian semua dan diri kalian sendiri gitu. Jadi kita bebenah ya, kita harus bebenah akhlak dulu ya. Akhlak yang baik ya, niatnya baik, pasti bakal sholatnya pun bakal baik ya. Akhlak yang paling penting ya, attitude kalau bahasa kita mah ya, attitude kita jaga gitu ya. Lalu banyak lagi gitu. Udah 15 menit, ada yang ditanyakan tentang akhlak? Tadi sholat tadi udah cukup ya. Ini cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.